Selamat pagi, kembali dengan saya Alvin Lim dari LQ. Saya mau mengambil tema ya, karena banyaknya opini dan banyaknya berita yang beredar di masyarakat nih tentang copot Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya. Ya, jadi muncul gerakan masyarakat, muncul aspirasi-aspirasi dari berbagai pihak agar Fadil Imran ini dicopot ya teman-teman. Jadi untuk supaya teman-teman biar bisa jelas, saya beritahu dulu nih kenapa sih muncul aspirasi seperti itu. Jadi di awal mula dengan adanya kasus penembakan polisi tembak polisi ya, yang spesial rumah Jenderal Bintang 2 yaitu Irjen Verdi Sambo. Nah ajudannya ditembak dengan alasan katanya ya kan berselingkuh atau bukan berselingkuh tapi melecehkan istri dari Verdi Sambo ya. Terlepas dari benar atau tidaknya, kita mau fokus bahas tentang isu pencopotan Kapolda Metro Jaya nih. Masyarakat atau meminta Kapolri untuk mencopot Kapolda Metro si Fadil Imran ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya itu saya lihat, saya baca dari berita ini, Fadil Imran ini disuruh dicopot karena dugaan masyarakat adalah ketidakberpihakan ya. Jadi saya teman-teman saya bacakan isinya nih ya. Jadi contoh nih di RM All ID ini ada 27 Juli 2022 soroti pertemuan dengan Verdi Sambo. KP3 desak Kapolri copot Fadil Imran dari Kapolda Metro Jaya ya. Jadi pihak yang minta copot yang ini adalah Ketua Komite Pendukung Presisi Polri ya. Jadi dia mendukung presisinya Polri nih. Ade Ardiansyah Utama mendesak agar Kapolri mengevaluasi Irjen Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya. Sampai beberapa lalu usai pertemuan Fadil dengan Verdi Sambo, peristiwa tewasnya Brigpol Yosua di rumah dinas Verdi Sambo. Jadi menurut Ade pertemuan tersebut tidak pantas ya, lantaran tim Polres Jakarta Selatan masih melakukan penyelidikan insiden baku tembak sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu independensi penyelidikan. Di sisi lain Ade menganggap Fadil gagal membuka misteri baku tembak Brigadir J dan Barada E yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kapolda Metro ini harus mundur katanya dari jabatannya karena gagal membuka misteri Brigadir J yang terjadi di wilayah hukum Metro Jaya. Selain itu Kapolres Jaksel harus langsung ditahan katanya. Begitu juga Karopaminal dan semua yang terlibat kata Ade. Jadi Kapolda Metro ini harus mundur sendiri katanya dari jabatannya. Ya, jadi inilah bentuk aspirasi elemen-elemen masyarakat teman-teman. Tapi kalau disuruh mundur sendiri, seseorang udah dikasih jabatan seperti Kapolda Metro Jaya Jenderal Bintang 2, suruh mundur sendiri sih nggak mungkin ya. Jadi nggak pernah ada dalam sejarah tuh ada jenderal udah di posisi tinggi terus bilang udahlah saya mundur, saya mengakui salah. Nggak ada. Karena kenapa? Indonesia belum kayak begitu. Jadi secara sejarah histori yang ada tuh nggak ada yang mundur kayak begitu teman-teman ya. Kalau di luar negeri banyak teman-teman ya, menteri terutama di Jepang tuh misalnya ketahuan selingkuh dia malu, dia mengundurkan diri. Di luar negeri banyak teman-teman ya. Karena kenapa di luar negeri ini ada budaya malu teman-teman ya. Etika itu benar-benar junjung tinggi. Kalau di Indonesia ini etika ini kayak seolah-olah nggak ada artinya karena etika itu bukan pelanggaran hukum, dianggapnya bukan pelanggaran hukum, tapi cuma tingkah laku, teman-teman ya. Jadi ini ketua KP3 ini ngomong ini kayaknya dia dia nggak tahu hasilnya bahwa nggak mungkin Fadil Imran tuh akan mundur sendiri dari jabatannya, ya harus dicopot sama Kapolri ya. Itu satu-satunya cara untuk dia mundur. Kalau nggak akan mundur, teman-teman. Ya jangan harap kayak begitu, apalagi posisinya posisi yang enak. Kecuali posisinya nggak enak di situ ya, mungkin aja dia mundur. Dan ini teman-teman, KP3 ini hanya salah satu dari orang-orang yang minta untuk Fadil Imran dicopot. Ada yang lain lagi nih, contoh teman-teman. Atas nama keadilan, Mujahid 212 minta Kapolri copot Fadil Imran sebagai Kapolda Metro. Mujahid 212 kita kenal sebagai
gerakan Islam ya, gerakan agama Islam di sana, pendukung-pendukung mujahid di situ, yang mana agamanya sebenarnya sama Fadil Imran. Fadil Imran juga Muslim ya, tapi sekali lagi kita nggak bicara tentang agama di sini. Dia mengatasnamakan keadilan, makanya dibilang di sini atas nama keadilan. Mujahid 212 minta Kapolri copot Kapolda nih sebagai si Fadil Imran ini minta dicopot. Dibilang alasannya pun di sini sama ya. Damai ini pengamat hukum dan politik dari Mujahid 212 namanya Damai Hari Lubis. Jadi Damai menilai hubungan antara Fadil dan Kadif Propam berpotensi timbulkan intervensi dalam penyidikan. Nah ini teman-teman ini menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ini, jadi kita sudah tahu nih ada alasan seseorang untuk dicopot. Kalau alasan untuk dicopot itu biasanya teman-teman ya, apakah dia melanggar hukum ya, misalnya seorang aparat penegak hukum tapi malah melanggar hukum, nah itu bisa dicopot teman-teman. Melanggar etika seperti yang tadi ini bisa juga dicopot ya, tergantung pelanggaran etikanya ringan atau berat di situ, pelanggaran disiplin. Nah ketiga ini juga kalau memang nggak cakap atau tidak mampu menjalankan tugasnya teman-teman. Nah ini adalah 3 alasan yang bisa menyebabkan seorang anggota Polri itu dicopot teman-teman ya, kita bilang dicopot. Nah coba kita review secara objektif teman-teman. Kalau kita melihat ya, kita melihat bahwa antara Kapolda Metro dengan Irjen Ferdy Sambo ini sama-sama bintang 2 nih. Cuma lettingannya si Fadil Imran ini di atasnya Ferdy Sambo gitu. Istilahnya seniornya lah, senior dan junior teman-teman ya. Jadi normal kalau menurut saya ya, yang namanya kita ada di kelas itu untuk apa ya? Untuk simpati di sini ya. Tetapi ya kan, ketika bentuk simpati itu misalnya dia temuin si Ferdy Sambo di situ dan dia peluk, itu normal-normal aja teman-teman ya. Kalau menurut saya normal-normal. Yang menjadi tidak normal itu adalah ya, yang kita bingung adalah kenapa kok ini sampai dipasang foto ini ya. Jadi mohon maaf teman-teman, di dalam pertemuan ini, pertemuan tertutup, ini dalam ruangan nih, kalau kita lihat ini di dalam ruangan Kadif Propam teman-teman ya. Dan di sini kita lihat di dalam foto ini nggak banyak orang, karena ini dalam ruangan, bukan dia lagi di luar ketemu, apa kabar, terus pelukan. Itu normal kalau di foto orang teman-teman ya. Ini ada fotonya di dalam ruangan, di mana Fadil ini memeluk Ferdy Sambo ya. Pertanyaannya adalah kenapa kok sampai foto ini tersebar luas? Ya jadi masyarakat ini mesti kritis. Berarti ketika disebar maksud dan tujuan, ada kesengajaan teman-teman ya. Siapa yang memfoto ini? Apakah yang foto ini orangnya Ferdy Sambo ataukah yang foto orangnya Fadil Imran? Dan untuk apa disebarin keluar? Kalau dia cuma mau menunjukkan simpati, ya udah simpati aja kan pribadi di situ ya. Ketika foto ini disebarkan keluar ya kan, pasti ada maksud-maksud ya, atau ada pesan yang tersirat teman-teman ya. Nah, opini hukum saya, pesan tersirat pertama mungkin adalah menunjukkan bahwa saya kakak senior, ini adik junior saya ya. Nih, saya melindungi, saya memberikan simpati. Untuk apa? Pencitraan. Jadi bisa aja nomor 1 nih, si Ferdy Sambo ini melakukan ini untuk pencitraan. Bisa. Kemungkinan ya teman-teman, kemungkinan ya. Bukan tuduhan, tapi ini kita melihat, menganalisa kemungkinan-kemungkinan apa, kenapa ini bisa terjadi ya. Kemungkinan dia mau pencitraan. Nih loh saya tanggap, nih loh saya simpati kepada adik-adiknya, juniornya, biar kelihatan bahwa dia seolah-olah pemimpin yang simpati terhadap masalah musibah yang dihadapi oleh juniornya. Itu kemungkinan dugaan pertama teman-teman. Kemungkinan dugaan kedua adalah ya kan, bisa aja sesuai asumsi orang-orang. Jadi kalau saya baca di berita ini, dia takut ada intervensi ya. Makanya kenapa minta dicopot. Nah, bentuk intervensi apa? Dengan adanya video dia melindungi, memeluk, dia melindungi, mencium,
itu adalah sebuah bentuk ekspresi perlindungan, teman-teman ya. Perlindungan. Jadi seolah-olah kalau penyidik anak buah namanya Polda, Kapolda Metro, itu Kapolres Jakarta Selatan itu, Polres itu di bawahnya Kapolda. Di bawah wilayahnya dia, jurisdiksinya dia ya. Tentu penyidik, ya pemimpin penyidik, atasan penyidik di Polres yang menangani kasus Ferdy Sambo, ketika dia melihat, wih, pimpinan gua aja melindungi nih, ya kan? Bisa jadi timbul rasa bias, teman-teman ya. Namanya manusia itu tidak terlepas dari perasaan, ya. Jadi antara bersikap profesional dan hati nurani sebagai manusia ini nggak bisa terlepas. Contoh, teman-teman ya, contoh. Contohnya apa? Misalnya, ya seorang polisi harus tangkap. Ternyata yang dia tangkap anaknya. Ada laporan, ada orang nih, ada anak kecil nih, ngerampok Indomaret, ngambil roti katanya, ya kan? Ngambil roti, ambil permen, ditangkap sama polisi di situ. Nah, ketika polisinya datang, yang ditangkap ternyata, ya anak dia katanya kan. Di situ namanya manusia tidak akan terlepas dari perasaan, ya. Perasaan itu melekat secara manusiawi. Hal yang sama, teman-teman, ya. Kita tidak bisa pungkiri antara Ferdy Sambo sama Fadil ini satu institusi. Dia merasa di satu kesatuan, yaitu di Polri. Ya, jadi timbullah Korps Bayangkara dia ini ya, rasa jiwa dan semangat Bayangkara untuk melindungi itu pasti keluar, semangat prajurit itu pasti keluar. Ya, di mana atasan melindungi bawahan itu pasti keluar, ya. Dan inilah yang dipancarkan dengan video ini keluar. Ya, sehingga hal inilah yang ditakuti oleh ya para pihak, terjadi nanti ketidakadilan yang dilakukan oleh oleh si Fadil Imran, teman-teman. Kenapa? Karena bisa aja dia sebagai atasan mengintervensi. Dia bilang Kapolres, udah lu coba cari cara tuh gimana caranya lepasin, ya kan? Ya jujur aja kalau memang misalnya saya pengacara, saya ngelihat tiba-tiba siapa nih? Oh, keluarga saya nih ternyata nih ya diduga terlibat pidana, ya pasti saya berusaha keras dong untuk melepaskan. Itu hal yang normal, teman-teman nih. Nah, tetapi iya kan, itu kan tidak menjunjung tinggi keadilan. Nah, seharusnya apa yang dilakukan nih? Jadi kita tahu nih, inti masalahnya itu orang-orang pada minta dicopot itu karena takut adanya dugaan intervensi ya, pelanggaran etik lah di situlah, memihak pihak yang berkepentingan ya, yang diduga nanti akan mempengaruhi hasilnya di situ. Nah, kalau di aparat penegak hukum lain, yaitu di kehakiman, teman-teman ya, kehakiman. Hakim itu diatur, teman-teman ya. Ada pasalnya, yaitu pasal 157 KUHP. Jadi, kalau di pasal 157 KUHP itu ditulis di situ, teman-teman. Jadi, kalau hakim itu ada koneksinya dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum, ada hubungan konflik kepentingan, maka hakim tersebut wajib mengundurkan diri, teman-teman. Ada pasalnya di pasal 157 KUHP acara pidana, teman-teman. Ya, jadi nggak bisa itu aparat penegak hukum menegakkan hukum kalau dia punya konflik kepentingan. Nah, jadi harus ada dasar hukum yang mengatur. Nah, masalahnya kalau dalam KUHP, dalam kepolisian di penyidikan, belum ada nih, saya baca KUHP nih, teman-teman ya. Saya baca kitab undang hukum acara pidana tuh belum ada aturan yang menyatakan kalau polisi yang satu sedang menyidik keterkaitan dengan ternyata ada polisi lain ya yang kira-kira nih bisa menimbulkan konflik kepentingan agar diganti, itu belum ada, teman-teman, aturan di KUHP ya. Jadi kalau secara hukum positif ya, secara hukum positif karena Indonesia tuh menganut aturan hukum positif, teman-teman ya. Perbuatan si Fadil Imran ini memeluk dan menyebarkan ini, kalau secara hukum itu tidak melanggar secara hukum ya. Kalau secara kode etik ya silakan, kalau merasa dilanggar seharusnya dilakukan aduan kode etik, teman-teman ya. Nah, tapi terlepas dari penilaian di sini ya kan, ini muncullah gerakan untuk mencopot Fadil Imran, teman-teman ya. Jadi kemarin ini saya juga menerima sebuah angket ya, semacam kuesioner yang dibikin oleh pihak tertentu. Mereka mau mensurvei
apakah Fadil Imran ini layak sebagai Kapolda Metro Jaya ya teman-teman. Jadi kelihatannya nih gerakan-gerakan agar supaya Fadil Imran diganti atau dicopot ini makin menebal teman-teman ya. Jadi kalau secara objektivitas, kalau dalam hubungan dengan Ferdy Sambo itu masih belum terbukti teman-teman ya. Tetapi teman-teman, saya selaku kuasa hukum dari korban-korban investasi bodong ya, yang mana banyak laporan kami itu ada di Polda Metro Jaya. Jadi contoh laporan mahkota LP nomor 2228 ya, itu ada di Fismondev unit 5 Fismondev ya di situ. Itu sudah 2 tahun lebih laporannya itu tidak memperoleh kepastian hukum. Jadi laporan PPATK aja tidak ada. Seharusnya kan yang namanya polisi itu melakukan tugasnya dia apa? Dia harus lakukan tugas dia tuh tugas penegakan hukum, teman-teman ya. Jadi saya lihat ini si Fadil Imran ini ya, kalau di dalam hal penegakan investasi bodong di Polda Metro Jaya, di wilayah hukum Polda Metro Jaya, saya bisa bilang opini saya sebagai kuasa hukum para korban ya, prestasinya kosong teman-teman. Prestasi dari Pak Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya di dalam penegakan kasus investasi bodong itu nihil, ya kosong. Kenapa teman-teman? Ya, saya kasih buktinya teman-teman ya. Jadi biar supaya ini jangan menjadi sebuah fitnahan atau sebuah dibilang mencemarkan nama baik. Tidak. Saya menilai berdasarkan apa yang saya tangani ya sebagai kuasa hukum. Jadi mahkota itu ada 2 laporan polisi. Yang satu pelapornya Maria Jenny, yang satu Ferawati Sanjaya. Dua-duanya sampai sekarang mandek teman-teman. Itu sudah jalan 3 tahun. Itu mandek laporan polisinya. Ya, kami sudah bikin aduan ke Fadil Imran. Ya, kami sudah bikin aduan ke Dir Krimsus. Semua kita udah lapor kemana-mana. Bahkan sudah lapor ke Kadif Propam. Ya, tapi Kadif Propam mana berani negor Ferdy Sambo, karena kenapa? Ferdy Sambo ini Kadif Propam, waktu saya laporin dulu dia belum dicopot teman-teman ya. Dia tidak berani menegur Fadil Imran, karena kenapa? Fadil Imran sama Ferdy Sambo walaupun sama-sama bintang 2, tapi Fadil ini ratingnya lebih tinggi teman-teman ya. Jadi satu hal, laporan mahkota mandek teman-teman 2 LP. Selain mahkota ada juga laporan OSO Sekuritas yang ditangani unit 4 teman-teman ya. Penyidiknya Jansen. Ya, sampai sekarang penyidik Jansen ini ya sama Kanit dan jajaran Kasubditnya pun juga tidak berhasil teman-teman ya untuk menegakkan hukum ya. Jadi kepastian hukum itu belum kami dapatkan juga di kasus OSO Sekuritas, di mana kerugian total itu 7,5 triliun teman-teman ya. Tapi yang melapor memang nggak sebanyak itu. Yang melapor kurang lebih hampir ya sekitar 50-70 miliar lah gitu yang melapor di bawah LQ Indonesia Law Firm teman-teman ya. Nah di luar dari situ teman-teman ya, di luar dari situ ada juga kasus-kasus lain di Polda Metro Jaya yang mandek teman-teman ya. Apa? Kasus Narada teman-teman. Kasus Narada sama ditanganin juga di unit 4 Fismondev. Itu juga mandek teman-teman Narada ya, sudah 2 tahun lebih. Jadi tidak ada penetapan tersangka, semua sudah naik sidik, tapi nggak ada penetapan tersangka, nggak ketahuan siapa malingnya, nggak ada proses penyitaan, ya nggak ada barang-barang yang disita. Yang seharusnya yang namanya dia sudah tahu itu ada tindak pidana, harusnya cari tersangkanya siapa. Itu kan tujuan penyidikan itu, membuat terang sebuah perkara pidana, mencari tahu siapa pelakunya. Ya, padahal pelakunya itu di video-video sebenarnya udah jelas teman-teman ya. Oke, selain itu masih banyak lah kasus-kasus lain ya. Jadi yang nggak di Fismondev nih teman-teman ya. Ada lagi teman-teman kasus Millennium ya. Kasus Millennium itu ditangani di unit Jatanras, Subdit Jatanras Dirkrimum sama di Renakta ya. Renakta itu penyidiknya Pak Sutikno itu sudah 3 tahun lebih, hampir 4 tahun teman-teman ya. Ada kasus yang namanya Millennium Danatama Sekuritas MDS teman-teman. Nah Millennium Danatama Sekuritas ini ditangani di Polda Metro itu ya, kita melaporkan Betty di sana sudah diperiksa sama penyidik ya, tapi
Sama sekali nggak dinaikin ke sidik, nggak ada proses di sini ya. Jadi kelihatan teman-teman, proses penegakan hukum di Polda Metro terhadap investasi bodong ini mandek. Mandek teman-teman ya. Dan ada juga kasus Millennium Dana Tama, MDI ya, Investama di Jatanras teman-teman. Itu juga tidak berjalan. Itu kenapa saya bisa tahu? Semua pelapornya, kuasa hukumnya itu saya, teman-teman. Ya. Yang Millennium Dana Tama Sekuritas itu 200 miliar. Ya. 200 miliar itu tidak dijalankan, teman-teman. Di unit Renakta, ya. Kasubditnya itu Pak Pujiarto, kalau nggak salah di sana, ya. Jadi mereka ini sibukin hal-hal lain, teman-teman. Ya. Hal-hal lain di mana mereka menyibukkan hal-hal misalnya pencemaran nama baik lah. Sedangkan tugas utama mereka yaitu melakukan penyidikan ini tidak dilakukan dengan baik oleh mereka ya. Bahkan Millennium itu sudah dilaporkan dari 2017 teman-teman. 5 tahun ini tidak berjalan kasus ya. Nah, tugas polisi itu apa? Tugas polisi itu kita udah tahu di dalam KUHP. Tugas polisi atau penyidik itu dia adalah memeriksa, membuat terang sebuah perkara pidana. Teman-teman, nah itulah yang tidak dilakukan. Itu tugas utamanya penyidik loh teman-teman ya. Nah Kapolda sebagai kepala atasan dari penyidik, dia seharusnya memastikan bahwa kasus-kasus di bawahnya itu jalan teman-teman ya. Sedangkan ini tuh sama sekali tidak berjalan teman-teman. Ini yang saya sangat sayangkan teman-teman ya. Nah terlepas dari sini teman-teman ya kan, kita harus objektif. Balik lagi. Ya, jadi apa kalau kita lihat nih ada kekurangannya nih. Kalau menurut saya kekurangan Pak Fadil Imran ini adalah dia tidak mampu dalam menyelesaikan kasus investasi bodong. Karena selama dia ada, ya bahkan ada kasus yang 5 tahun itu nggak berjalan, teman-teman ya. Dan kami udah komplain ke dia nggak ditindaklanjutin, itu nggak berjalan sama sekali. Nah, terlepas dari situ teman-teman, kita lihat sini ya. Kita lihat, yaitu apa? Prestasinya Pak Fadil Imran. Jadi, jangan kita semua bicara kejelekan seseorang atau sisi buruknya. Tapi bicara juga tentang sisi baiknya. Jadi, Fadil Imran ini kalau menurut saya ada keberhasilan. Yaitu apa? Dia berhasil membantu penanggulangan COVID di DKI. Ya. Jadi DKI ini atau Jakarta ini kalau dibandingin dengan negara-negara lain atau wilayah-wilayah lain, penetrasi kita akan COVID itu tingkat kematiannya itu sangat rendah. Nah itu tidak terlepas dari keberhasilan si Fadil Imran dalam apa? Menyelamatkan nyawa-nyawa orang teman-teman ya. Jadi kalau saya melihat pandangan opini hukum saya ya kan terhadap Fadil Imran, saya berkesimpulan saya juga setuju dengan pendapat orang-orang agar Fadil Imran dicopot. Tapi bukannya dicopot diberhentikan dengan tidak hormat dan dikeluarkan, tidak. Karena si Fadil ini tokoh yang masih berguna. Beliau ini berguna dan beliau ini pintar. Jadi saya berpendapat seharusnya dia dicopot dari Kapolda Metro, ya, dimutasi, dijadikan aja Menteri Kesehatan, teman-teman, ya. Ini kayaknya cocok kalau jadi Menteri Kesehatan, Pak Fadil ini. Kenapa? Dia tegas, ya kan. Siapa yang melanggar? Wah, siapa yang melanggar berkerumun, ya kan? Mau itu Habib Rizik kayak siapa? Tangkap, jebret. Wah, itu hebat, teman-teman. Itu cocok untuk apa? Untuk Menteri Kesehatan. Kalau secara hukum nggak boleh, teman-teman, kayak gitu, ya. Kalau secara hukum nggak bisa. Wah, orang yang nggak kooperatif, udah tembak mati aja pengawalnya. Oh, nggak boleh itu, teman-teman, ya. Jadi, sebagai kepolisian itu, saya melihat Pak Fadil ini kurang cocok, ya, untuk menegakkan hukum. Apalagi untuk dia menangani kasus-kasus pidana investasi bodong. Di Polda Metro itu kasus mandek itu banyak banget, teman-teman, ya. Saya ini nanganin kasus banyak baru dari saya. Belum dari kolega-kolega saya ya, lawyer-lawyer lain, teman-teman, ya. Saya punya teman lawyer Andreas, lawyer Beni Wulur, lawyer Hendra Onggo, ya, Sukisari. Banyak lawyer-lawyer itu pada komplain juga ke saya. Dia bilang, Polda Metro makin brengsek, kata dia. Oknum-oknumnya ya, yang kita bicara tuh, makin brengsek oknum-oknumnya, katanya. Kenapa? Nggak ada duit, nggak jalan, kata dia. Lu mau gua hentikan nggak, katanya. Nah inilah teman-teman ya. Jadi
Hal yang seperti ini butuh pemimpin yang memang ekspertisnya, keahliannya di bidang penegakan hukum. Dan saya melihat Fadil Imran ini nggak cocok kalau untuk jadi Kapolda. Cocoknya dia dipromosikan jadi Menteri Kesehatan. Itu cocok itu, ya. Jadi dia tuh bisa menjaga orang biar supaya nggak kena penyakit menular, ya. Itu sangat baik di situ. Jadi dalam hal opini untuk mencopot, ya kan, saya setuju. Jadi ketika saya mendapatkan angket di situ, saya voting juga agar supaya Fadil Imran ini diganti, ya, diganti. Tapi bukan berarti kita dipecat dengan tidak hormat atau bagaimana, tidak. Karena apa? Beliau ini belum ada kesalahan dan kita nggak bisa menghakimi seorang tanpa kesalahan. Tetapi boleh dong orang beropini, ya. Karena kenapa? Karena Kapolri pun sudah beberapa kali mencopot jenderal, ya, hanya karena opini masyarakat, hanya karena demand masyarakat, teman-teman, ya. Contoh, Karo Paminal. Karo Paminal itu jenderal bintang 1, teman-teman. Dicopot si Hendra Kurniawan, ya. Hendra Kurniawan belum salah loh, belum ada salahnya loh. Nggak ada yang laporin dia etik, nggak ada yang laporin dia pidana. Tapi dia dicopot hanya karena desakan masyarakat, teman-teman. Desakan masyarakat sama Kapolri dicopot. Ya, Kapolri mencopot 3 orang perwira, ya. Ferdi Sambo bintang 2, Hendra Kurniawan bintang 1, sama Kapolres, Kombes, ya, Budi Herdi, itu Kapolres Jakarta Selatan dicopot. Tapi Kapolda Metro belum dicopot nih, ya. Karena kalau menurut saya ini Kapolda Metro ratingannya ini dia tinggi, teman-teman, ya. Jadi konon ceritanya dulu di dalam perebutan kuda hitam untuk menjadi Kapolri itu sebenarnya Fadil Imran ini salah satu kandidat, teman-teman, ya. Jadi ada tiga jenderal bintang 2 yang mencolok, teman-teman, ya, yang menjadi perhatian dari DPR, yaitu satu itu Listio Sigit waktu itu, ya, Listio Sigit. Kedua adalah waktu itu Listio Sigit, kedua adalah si Fadil Imran, ketiga adalah Kapolda Jawa Timur, yaitu Niko Afinta, teman-teman, ya. Jadi 3 orang ini adalah sebenarnya petinggi nih, orang-orang yang tinggi nih, yang punya punya kunci di Bayangkara, itu mereka bertiga. Yang kuat itu mereka, ya. Jadi mereka tuh punya power yang kuat, punya pengaruh yang kuat. Jadi ketika masyarakat minta untuk dicopot Kombes Budi Herdi, oh dengan cepat tuh Kapolri copot. Tapi bagaimana dengan opini ketika masyarakat meminta untuk dicopot Fadil Imran? Kalau menurut saya itu tidak akan terjadi. Jadi saya mendukung, ya, opini masyarakat ini. Saya juga punya opini yang sama dengan mereka, yaitu agar supaya Fadil Imran ini kalau bisa dicopot aja deh di situ, ya, diganti, kasih dia promosi lah, karena dia punya prestasi, jadikan Menteri Kesehatan. Tapi untuk menjadi pemimpin Polri itu, apalagi untuk penegakan hukum itu, kalau menurut saya tidak cocok, ya, karena beliau itu ngurusin malah agar Formula E biar supaya orang-orang balapan di situ, itu menurut saya udah kebijakan yang ngawur itu, ya, bukan tugas polisi lagi ke situ. Seharusnya daripada waktu tenaga dia pakai untuk pencitraan, seharusnya Kapolda itu menggunakan waktu dan tenaga dia untuk bantu selesaikan masyarakat yang menjadi korban investasi bodong, karena Presiden ini sudah berbicara. Tapi walaupun saya dan banyak masyarakat memberikan meminta agar si Fadil Imran ini dicopot, tapi saya yakin tidak akan dicopot oleh Kapolri, ya. Kenapa? Kapolri itu tahu bahwa Fadil Imran ini kuat, pendukungnya juga kuat di Bayangkara. Jadi satu-satunya cara Pak Fadil ini dicopot kalau ada perintah dari atau desakan dari Presiden Jokowi. Jadi kalau memang nanti Presiden Jokowi bilang udah copot aja, nah baru tuh Kapolri ngikut di situ, ya. Tapi kalau tidak, saya yakin tidak akan Bapak Fadil Imran itu dicopot, teman-teman, ya. Walaupun desakan masyarakat sebagaimana besarnya, tidak akan itu terjadi, teman-teman. Karena kenapa? Fadil Imran ini punya pendukung yang kuat baik di kepolisian maupun di DPR, teman-teman, ya. Anaknya beliau juga anggota DPR, teman-teman. Jadi jangan dilupakan itu, ya. Ada faktor-faktor internal dan faktor eksternal yang bisa menyebabkan sesuatu terjadi, teman-teman. Jadi terlepas dari opini-opini hukum masyarakat yang beredar luas di sini,
ya kan? Tetap saja kita harus balik ke kenyataan reality, ya. Suka atau tidak suka, Fadil Imran saat ini adalah Kapolda, ya kan? Apabila memang beliau masih menjadi Kapolda Metro atau bahkan tetap berkarir di kepolisian, seharusnya sebagai polisi dia mengikuti pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, yaitu tugas polisi melindungi, melayani, mengayomi masyarakat. Dan Presiden Jokowi sendiri udah bilang bahwa agar polisi itu memberantas kejahatan-kejahatan yang merugikan masyarakat. Nah, investasi bodong ini, skema ponzi ini jelas merugikan masyarakat. Seharusnya segera diberantas, ya. Tetapi ya terlihat gitu loh bahwa jenderal-jenderal, petinggi-petinggi di Polda Metro ini nggak berani, teman-teman, sama investasi bodong. Ya, nggak berani sama oknum-oknum investasi bodong. Kenapa ya? Karena contoh mahkota, itu terlapornya aja Raja Sabta Oktohari, yaitu Ketum KOI, Ketua Umum KOI, teman-teman, pejabat juga, ya. Bapaknya RSO ini Usman Sabtaudang, ketua partai, ya. Jadi kelihatan sekali di mana mereka ini terbelenggu. Ya, satu sisi tugas mereka sebagai polisi untuk menegakkan hukum, sisi lain adalah mereka mempunyai kedekatan emosional mungkin antara aparat penegak hukum dengan pejabat, teman-teman. Disinilah akan sulit untuk bisa dilakukan penegakan hukum yang maksimal, teman-teman, ya. Jadi sebagai kuasa hukum tentu normal kalau kami berpendapat, mempunyai opini hukum, kalau memang ada pejabat Polri, Jenderal Polri, kepala kepolisian yang tidak mampu dan tidak sanggup lagi menjalankan tugasnya, ya seharusnya dicopot saja oleh pimpinannya, ya. Dan pimpinan itu, Kapolri Listio Sigit itu harus tegas sebenarnya. Dia udah tahu gitu ya, ikan busuk dari kepalanya. Jadi kalau memang dia kepalanya nggak bisa jalanin tugas, Kapolri itu harusnya cepet-cepet buru-buru copot. Gak usah nunggu dari Presiden Jokowi. Seharusnya inilah yang dilakukan, ya. Ya, kalau jenderal-jenderal itu berani, seharusnya dia lakukan itu. Bukan malah orang yang mengkritik nanti dilaporin polisi, dipolisikan, dibilang pencemaran nama baik. Itu nggak bagus seperti itu, teman-teman, ya. Tapi inilah, teman-teman, makanya di dalam institusi Polri masih ada dan masih banyak oknum, ya. Inilah yang membuat masyarakat tuh nggak percaya sama Polri. Dan kalau didiamkan ya, aparat penegak hukum Indonesia ini ratingnya akan makin turun, teman-teman, ya. Jadi kalau kemarin kita lihat rating kepolisian turun, rating kejaksaan turun, rating KPK pun turun, teman-teman, ya. Jadi kejaksaan juga sama, nggak lebih baik dari kepolisian ternyata, teman-teman, ya. Kenapa? Ya gedung Bundar aja dia barbecue, teman-teman, ya. Dibakar itu. Jadi banyak kelakuan-kelakuan mereka ini di dalam internal, ya, tengkorak di dalam lemari besi mereka itu masih dia simpen itu, teman-teman, belum dibuka. Kalau dibuka tuh baunya baru nanti kesebar kemana-mana, ya. Jadi masyarakat ini kami berfungsi sebagai indikator, cek dan recheck sebuah institusi. Bukan karena kami mau mencemarkan atau mau menghina salah satu atau dua orang atau bahkan menghina institusi, tidak ada. Dan tidak ada niat kami untuk melawan penguasa, nggak ada situ. Justru sebagai masyarakat, anggota masyarakat, dan saya sebagai kuasa hukum dari masyarakat para korban investasi bodong, kami concern karena adanya oknum-oknum ini, teman-teman, ya. Oknum-oknum yang dengan mudahnya dia membengkokkan hasil penyidikan atau membuat penyidikan itu mandek. Supaya apa? Dia buat penyidikan itu mandek supaya apa? Penjahat-penjahat itu baru berkeliaran. Ya, jadi dia melindungi teman-teman mereka walaupun dia udah tahu temannya ini mungkin ada yang oknum. Itu seharusnya yang namanya kalau itu penjahat oknum, ya tugas dari polisi untuk memberantas, teman-teman. Tapi itu tidak terjadi. Makanya itulah hukum itu masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini yang kami protes, teman-teman, ya. Oke. Saya yakin masyarakat-masyarakat, para korban investasi bodong, baik itu korban Indosuria, korban Mahkota, korban Oso Sekuritas, korban Minapadi, korban KSPSB, Sejahtera Bersama, ya Narada, itu semua mengharapkan agar penegakan hukum itu dilakukan secara maksimal. Jadi Bapak Polisi, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, ketahuilah masyarakat, ya,
Dan kami pun itu khawatir dengan institusi kepolisian, ya. Walaupun itu institusi Anda, tetapi itu adalah bagian dari masyarakat karena berinteraksi dengan kami setiap hari. Tentu saja kami punya hak, ya, dan punya kewajiban untuk khawatir dalam hal tersebut, ya. Jadi tolong masukan kami, kritik-kritik kami ini bisa dijadikan kritik yang membangun. Ya, jangan berpikiran picik, jangan berhati dangkal, ya, jangan berpikiran kotor dan jorok dan berpikir bahwa yang kami lakukan ini adalah untuk mencemarkan, memfitnah, tidak ada di situ, ya. Semata-mata adalah kritik yang membangun agar institusi Polri ini bisa lebih dicintai oleh masyarakat. Oke? Demikian, terima kasih. Salam cerdas hukum.